Fans Garuda tampaknya masih sulit menerima kenyataan saat timnas Indonesia dicurangi oleh Bahrain, di mana momen itu terjadi di lanjutan babak ketiga di kualifikasi Piala Dunia. Waktu itu, kemenangan Indonesia yang sudah di depan mata tiba-tiba sirna begitu saja. Penyebabnya adalah wasit Ahmed Alkaf yang tidak mau meniup peluit padahal waktu tambahannya sudah selesai. Setelah itu, Bahrain langsung playing victim kepada Indonesia. Mereka mencoba melaporkan Indonesia ke AFC dengan alasan Indonesia adalah negara yang tidak aman untuk dikunjungi. Hal yang semakin membuat fans Indonesia jengkel kepada negara asal Timur Tengah tersebut. Kini rasa jengkel itu terus terjadi sampai saat ini, saat para Ultras Garuda menyerang akun sepak bola Bahrain di media sosial. Dan untuk itu, inilah drama antara Indonesia dan Bahrain yang sampai saat ini belum selesai. Masih diserang oleh netizen Indonesia dan supporter timnas Indonesia, Lur. Bahrain lagi-lagi lapor ke AFC. Namun, di laporan kali ini Bahrain tidak ditanggapi oleh AFC. Malah AFC menolak laporannya ini, Lur. Karena mungkin AFC sendiri sudah tahu kalau Bahrain itu tim yang kebanyakan drama, Lur. Ingin tahu apa jawaban AFC waktu Bahrain melaporkan timnas Indonesia lagi? Yuk langsung aja kita cek video sama-sama. Cek it out. Ya, beberapa waktu yang lalu Federasi Sepak Bola Bahrain mengumumkan jika mereka mendapatkan serangan dari para fans Indonesia. Serangan itu beragam, ada yang tertuju ke akun media sosial, namun ada juga yang menyasar ke peta Bahrain yang ada di Maps. Hasilnya, akun resmi Federasi Sepak Bola Bahrain sempat down karena terus mendapatkan serangan dari fans Garuda. Tak hanya itu, peta Bahrain di Maps juga diganti menjadi nama-nama aneh seperti Mafia hingga AFC Mafia. Dalam serangan yang dilakukan fans Indonesia, Bahrain mengaku jika beberapa di antaranya berisi ancaman pembunuhan. Hal inilah yang membuat mereka akhirnya panik dan lapor ke AFC. Bagi fans Indonesia, tak ada asap kalau tak ada api. Intinya mereka tidak akan melakukan serangan bila tidak ada penyebabnya. Soal serangan ke Bahrain, sebelumnya fans Indonesia dibuat marah terlebih dahulu. Itu terjadi karena para pemain Bahrain terus melakukan drama di lapangan. Selain itu, mereka juga mendapatkan bantuan dari wasit. Bantuan yang membuat mereka akhirnya terhindar dari kekalahan. Bahrain lapor ke AFC dan tidak mau bermain di Indonesia. Efek dari serangan tersebut membuat Bahrain mengancam tidak mau datang ke Indonesia. Mereka kemudian melapor ke AFC agar pertandingan melawan Indonesia venue-nya dipindah ke luar negeri. Laporan itu sempat dipertimbangkan oleh AFC. Namun untungnya, FIFA kemudian turun tangan dan akhirnya memutuskan jika pertandingannya tetap diadakan di Jakarta. Hal yang membuat Bahrain kini sudah tidak memiliki pilihan lain. Mereka mau tak mau harus bermain di Jakarta. Karena jika tidak, bakal dinyatakan kalah WO dan Indonesia berhak mendapatkan 3 poin tanpa mengeluarkan keringat sama sekali. Bahrain mendapatkan karma usai berseteru dengan Indonesia. Saat diuntungkan wasit, Bahrain waktu itu tengah berada di atas angin karena posisi mereka lebih baik dibandingkan Indonesia. Hal yang sangat wajar. Karena usai melawan Bahrain, Indonesia mengalami 2 kekalahan beruntun, yakni saat melawan Cina dan Jepang. Tapi pada bulan November, segalanya langsung berubah. Kemenangan Indonesia atas Arab Saudi kini langsung membuat tim Garuda berada di posisi ketiga klasmen. Sedangkan Bahrain harus turun peringkat usai kalah dari Cina dan bermain imbang melawan Australia. Untuk pertandingan melawan Australia, Bahrain akhirnya merasakan apa itu yang dinamakan karma. Itu terjadi karena kemenangan mereka yang sudah di depan mata sirna usai Australia menyamakan kedudukan di masa injury time. Iya, Lur ya. Kalau misalnya Bahrain tetap menolak datang ke Indonesia, itu suatu keuntungan yang luar biasa banget buat Indonesia, Lur ya. Selain tidak harus mengeluarkan keringat capek-capek bermain bola, biaya pun semakin ringan, Lur ya. Bahkan tidak ada biaya untuk itu, Lur ya. Indonesia sangatlah diuntungkan, sangat besar diuntungkan oleh kalau misalnya Bahrain memang benar-benar tidak mau datang ke Indonesia. Ya kita doain aja, Lur, supaya dia nggak mau datang ke Indonesia, Lur ya. Biar Indonesia kita, timnas Indonesia kita mendapatkan poin sekaligus tidak keluar biaya juga, Lur ya. Kita lanjut. Bahrain terus mendapatkan serangan dari fans Indonesia. Tampaknya Bahrain salah besar saat berani berurusan dengan Indonesia. Buktinya, setelah mendapatkan karma, mereka terus mendapatkan serangan dari para Ultras Garuda di media sosial.
Kini ada 2 akun Instagram Bahrain yang selama ini terus diserang fans Indonesia. Akun pertama adalah akun Federasi Sepak Bola Bahrain, sementara akun satunya adalah akun resmi timnas mereka. Jika kita perhatikan, masih banyak fans Indonesia yang memberikan komentar di 2 akun tersebut, dan kebanyakan adalah komentar ejekan. Macam sih lu ya. Makanya jangan suka macam-macam kalau sama timnas Indonesia lur, karena fans timnas Indonesia itu sangatlah banyak dan sangat mencintai timnas Indonesia lur ya. Kalau misalnya disakiti ya kami sakit semua, dan kami akan melawan dan juga pasti akan menyerang balik lur ya. Apalagi ini kan pertandingan yang krusial sekali dan ditonton oleh seluruh dunia sepak bola Indonesia ini lur ya. Mereka macam-macam ya habis. Kita lanjut. AFC sudah tidak mau tahu urusan Bahrain. Komentar-komentar tadi tentunya bisa menjadi bukti bagi Bahrain untuk menjadi bahan laporan ke AFC. Dan bisa saja Bahrain kembali melaporkan Indonesia untuk kedua kalinya. Tapi tampaknya itu sangat susah. Karena selain kurang kuat, AFC tampaknya juga sudah jenuh dengan Bahrain. Lagian harusnya Bahrain melaporkan hal itu kepada FIFA yang berhak memutuskan. Karena FIFA adalah Federasi Sepak Bola Dunia. Untuk itu, mungkin Bahrain tidak berani. Karena selama ini FIFA selalu peduli dengan Indonesia. Kini dengan situasi yang terjadi, tampaknya pertandingan melawan Bahrain pada bulan Maret mendatang menjadi laga yang sangat dinantikan. Dan Ultras Garuda siap memenuhi Stadion GBK untuk memberikan teror kepada pemain Bahrain. Mereka juga tidak peduli meski momen itu terjadi saat waktu mudik, karena bagi Ultras Garuda, mendukung Indonesia itu wajib. Apalagi lawannya adalah Bahrain, tim yang dikenal licik selama ini. Semoga pada pertandingan nanti, Indonesia mampu mengalahkan Bahrain. Karena selain berhasil melakukan balas dendam, kemenangan itu juga membuat peluang Indonesia lolos ke babak selanjutnya semakin terbuka. Jadi itulah saat drama antara Bahrain dan Indonesia belum selesai sampai saat ini. Iya lor ya. Jangan suka macam-macam sama fans Garuda lor ya. Timnas Indonesia memang sangatlah dicintai oleh rakyat Indonesia yang di dalam ataupun luar negeri loh ya. Jadi jangan coba-coba mempermainkan atau menghina timnas Indonesia kita loh ya, apalagi sampai mencurangi. Karena kita sebagai fans berat timnas Indonesia yang suatu kebanggaan buat negara kita pasti akan marah dengan semua itu. Dan jangan coba-coba Bahrain mencurangi lagi timnas Indonesia kita loh ya. Walaupun gimana dia harus datang ke Indonesia kalau memang dia gentleman. Dan mudah-mudahan kalau misalnya Bahrain jadi datang ke Indonesia, mudah-mudahan timnas Indonesia menang lur ya melawan Bahrain, dan kita buktikan itu kalau Indonesia tuh kalau misalnya tidak dicurangi pasti akan menang lagi. Kemarin juga udah menang kita kalau nggak dicurangi lur ya, karena kecurangan Bahrain yang luar biasa, makanya Indonesia melawan Bahrain jadi 2-2. Itu juga dibantu oleh si wasit botak yang curang itu lur ya. Gimana menurut kalian tentang berita ini lur? Tolong tulis di kolom komentar. Sekian reaction dari gua kali ini. Kurang lebih gua minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.